masyarakat kita itu ya maaf ya, nampaknya kita ini shortcut ya, jalan pintas. Jadi kepengin sugih, cepat, instan. Padahal sebetulnya bisa kalau kepengin cepat sugih itu jangan investasi tapi ternak tuyul. Aduh. Ya kan? Kalau ternak tuyul kan tinggal perintah tuyulnya. Dan saya heran itu loh Mbak, tuyul itu kok nggak berani ngambil duit no ATM ya? Apa gaptek deh ya gitu. Mungkin nggak tahu pinnya ya Prof ya. Eits, jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Bersama saya akan saya konfirmasi mengenai apa sih sebenarnya bedanya perbankan syariah sama perbankan pada umumnya. Langsung kita konfirmasi ya, Prof. Apa sih sebenarnya bedanya perbankan syariah dengan perbankan pada umumnya? Ya kalau mau gocek gitu ya, kalau syariah pakai syariah, kalau nggak syariah pakai umumnya kan gitu kan. Ya secara esensi ya Mbak ya. Jadi esensinya itu kalau syariah satu mekanisme perbankan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Islam. Ya. Nah, salah satu ketentuan Islam itu adalah bahwa di dalam mekanisme perbankan itu tidak boleh menggunakan bunga. Karena bunga ini di dalam Islam masuk dalam kategori riba. Nah, kemudian kalau tidak boleh pakai bunga, terus pakai apa? Nah, nanti dalam aktivitas perbankan itu tergantung dari maksud orang bertransaksi. Jadi misalnya kalau saya mau transaksi dengan bank syariah, mau beli mobil, maka saya membeli mobil lewat bank syariah. Jadi bank syariah beli dulu di dealer, terus dijual kepada saya. Nah, dalam menjual, bank boleh mengambil keuntungan. Jadi jelas di depan gitu ya? Iya jelas. Jadi misalnya sekarang yang baru rame mobil X. Ya. Harganya misalnya di dealer 365 juta. Ya. Nah, kemudian saya mau beli karena saya nggak punya uang cash, saya dibelikan dulu oleh bank, dia kemudian menjual kepada saya untuk jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, maka menjadi 400 juta. Nah, kemudian nanti setiap bulannya saya cicil. Jadi 400 juta dibagi 60 bulan ya. Nah, kira-kira. Nah, kalau sudah ngomong cicilan ini, kelihatannya orang akan mengatakan, oh, rano beda nih, sama-sama nyicil juga. Sama nyicil ini ya namanya hutang. Iya. Maka di situ harus dibedakan kan. Kalau dalam perspektif Islam itu, kalau hutang itu orang dapat uang kemudian dimanfaatkan. Tapi kalau dalam perspektif Islam terkait dengan perbankan, misalnya saya akan mendapatkan objek tertentu yang saya inginkan. Ini salah satu ya. Salah duanya kalau misalnya saya mau usaha, saya nggak punya modal tapi saya punya keahlian, atau saya sudah punya usaha dalam rangka untuk menumbuhkan usaha saya, mengembangkan, saya bisa meminta bantuan modal. Baik. Nah ini akadnya nanti dengan cara bagi hasil. Jadi saya tambah modal dari bank, kemudian nanti tak putar untuk aktivitas bisnis saya. Terus kalau ada untung, saya bagi untung ke sana. Jadi, nah kalau bagi hasil ini berarti harus ada ketegasan persentase yang disebut dengan nisbah. Misalnya banknya meminta 40% dari hasil saya dapat 60%. Nah, kalau rugi bagaimana? Harusnya kalau rugi itu harus berbagi rugi. Kok ada kata harusnya gitu ya? Ya karena masyarakat kita itu kalau disuruh bagi rugi kan insya Allah melarikan diri kan. Jadi, nah ini mungkin ada kekeliruan edukasi dulu Mbak. Yeah. Jadi dulu sebelum ada kajian tentang ekonomi syariah, bank syariah, mahasiswa atau adik-adik atau anak-anak kita yang sekolah itu kan selalu diajari kalau Anda nabung uang atau pinjam uang maka memberi sekian setiap bulannya. Pasti. Yeah. Padahal dalam bahasa bisnis itu kan hasil bisnis itu yang betul itu kata orang Madura.
Apa itu, Jadi Pak? kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Jadi tidak Aduh, tentu. remah. Gitu kan. Iya, 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 iya. Kan begitu. Itu memang realitanya Ternyata ya. begitu. Maka dalam Islam itu pada saat kita menetapkan sesuatu yang belum pasti terjadi, itu tidak boleh. Kalau dalam konteks uang, menetapkan satu hasil yang belum pasti terjadi atas pokok tadi, itu yang disebut dengan riba. Jadi Ya. makna riba itu jangan dimaknai tambahan, karena tidak semua tambahan itu Riba. riba. Misalnya tadi saya beli Mobil, barang ya. ya, jadi 360 menjadi 400, itu kan ada tambahan. Betul. Nah, tambahan apa? Sebagai satu keuntungan karena dia beraktivitas mengupayakan satu kegiatan ini, dan juga proses misalnya kalau mencicil itu kan ada effort dan ada biaya yang dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi secara esensial bedanya adalah kalau secara praktis bahwa di syariah itu tidak memberlakukan adanya bunga sebagai satu pendapatan, tetapi pendapatannya bisa menggunakan margin keuntungan, bisa mendapatkan bagi hasil. Kemudian ada satu lagi transaksinya, kalau misalnya melakukan transaksi sewa menyewa. Jadi bank syariah itu bisa misalnya saya belum punya rumah, kemudian saya mau sewa rumah. Saya Baik. datang ke bank syariah, saya disewakan. Nanti saya, karena saya dapatnya uang itu bulanan, saya nyicil sewa tadi. Nah, sewa ini ada dua, ada sewa murni, ya, di mana setelah sewa selesai, ada juga yang setelah sewa barang itu menjadi milik saya. Kalau di konven itu seperti leasing, Mbak. Ya, ya, ya. Nah, cuma dalam leasing di syariah itu tidak boleh, karena dalam satu transaksi itu ada dua akad, yaitu akad sewa dan beli. Nah, di dalam Islam tidak boleh itu. Maka kemudian ini namanya agak sulit, Mbak. Ini Apa itu, kalau ijarah muntahiyah bitamlik, ya coba lafadzkan. Seperti yang dikatakan Prof ya, bisa di-rewind kan, ini di YouTube nih, bisa Ya, gitu kan. dimundurin Jadi lagi. ijarah muntahiyah bitamlik itu maksudnya adalah sewa yang pada akhir masa sewa terjadi pemindahan kepemilikan. Oh. Nah, kalau yang leasing itu kan kita sewa sekaligus beli. Betul. Saat kita membayar itu sewa dan beli gitu. Nah, itu dua tadi ya. Jadi dua akad dalam satu transaksi itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, baik. karena mana yang dipakai gitu kan. Nah, Kalau maka- aplikasinya nyun sewu Prof, saya Iya. potong. Kalau aplikasinya misalnya kayak KPR itu salah satunya mungkin Prof. Ya, bisa juga. Jadi Sewa KPR rumah bisa sewa sampai rumah. nanti pada akhirnya menjadi miliknya itu bisa begitu ya. KPR. Nah, di syariah itu KPR itu bisa dipakai murabahah, namanya jual beli tadi bisa. Bisa juga ada namanya banyak, Mbak. Dan namanya keren-keren itu, kalau untuk nama anak juga boleh. ini anaknya Siti Ijarah Muntahiyah Bitamlik ini. Padahal salah satu akad Produk ya, dalam satu syariah akad ya. dalam atau produk di dalam syariah. Jadi syariah ini sebetulnya sangat variatif produknya. Nah, cuma di dalam masyarakat kita kadangkala kok produknya hanya itu-itu saja. Kenapa? Ini salah satu tantangan karena maaf, satu, masyarakat pengguna juga kepingin yang mudah. Betul. Yang kedua, teman-teman praktisi mungkin juga kepingin yang mudah juga gitu kan. Ngapain sih sulit-sulit gitu kan. Nah, kalau ada Padahal yang juga mudah, pada aplikasinya mudah juga kan Prof? mudah sebetulnya. Nah, gini, karena itu belum terbiasa aja. Oh, baik. Sesuatu yang belum terbiasa kan sulit kan. Ya, ya. Tapi kalau itu sudah terbiasa, ya mudah sekali. Ya seperti kalau kita dulu kalau kita Muslim, Al-Fatihah itu awalnya kan sulit. Ya. Tapi karena sudah terbiasa dipakai sholat, hafal itu, Jadi gitu kan. Nah, gitu kan. ala bisa karena Ya, biasa ya, itu tadi ya seperti Prof. itulah kira-kira begitu. Ya, ya. Nah, kalau di Jogja sendiri Prof, Ya. pertumbuhan bank syariah, perbankan syariah sendiri sekaligus juga nasabahnya. Kalau di syariah apa bahasanya? Ya, sama nasabah. Sama nasabahnya Ya, juga. nasabah. Ini Jadi- seperti apa Prof? Jadi Jogja ini agak memang ya betul, Jogja itu istimewa ya. Dari sisi pertumbuhan Jogja paling bagus nih. Dari sisi share market Jogja itu paling tinggi di atas nasional. Nasional itu share market ya, artinya bank syariah itu ikut andil di dalam ekonomi nasional itu di nasional itu 6,7 ya.
Nasional Nasional 6,7. 6,7% share marketnya. Nah, Wow. Jogja Di itu sisi lain sebenarnya angkanya, mohon izin nih kalau saya nggak salah Iya. bisa dikoreksi, tidak begitu besar ya? tidak besar memang. Ah, Nah, padahal mayoritas kita Muslim. betul. Jadi saya sering kali sampaikan kalau seminar itu ternyata mayoritas bukan sebagai satu keunggulan. Nah, kenapa begitu? Karena satu, ada masalah, mungkin literasi edukasi kita yang belum masif. Ya. Ya. Jadi kalau data yang saya dapatkan, share market nasional tadi 6,7 ya, kemudian Jogja itu sudah hampir 10 nggak salah, bahkan data terakhir kalau nggak salah 11%. Ya itu istimewa Jogja kan. Jadi secara nasional di atas, kemudian literasi edukasi memang masih rendah, meskipun inklusi keuangannya di atas literasi edukasi. Bedanya apa sih? Kalau literasi itu kan memahamkan masyarakat tentang sesuatu. Baik. Kalau inklusi Inklusi. itu kan masyarakat menggunakan produk tertentu itu seberapa tinggi kan gitu. Ya, Nah, ya. pertanyaannya adalah kenapa literasi rendah kok inklusinya itu di atas? Nah, bisa jadi mereka menggunakan produk itu hanya sekedar ikut, tapi tidak ngerti apa esensi yang digunakan, bisa jadi begitu loh ya. Ya. Nah, sehingga seringkali kan muncul begini, akhirnya dia berkesimpulan, oh, nggak ada bedanya itu. Nah, itu bisa jadi yang Ya. menyebabkan kurangnya literasi, meskipun inklusinya tinggi, terjadi gap ya barangkali gitu ya. Nah, idealnya ini kan literasinya tinggi, inklusinya juga harus tinggi gitu misalnya gitu kan. Apalagi kita Muslim kita itu 67% ya. Jadi kalau misalnya nasional share market 6,7% dari total penduduk kita, ya nanti bisa dihitung sendiri lah kira-kira. Iya. Jadi Jogja alhamdulillah lebih baik. Ya nggak tahu ya apakah memang stakeholdernya memang mendukung ya. Misalnya dari sisi kajian tentang ekonomi perbankan syariah itu kan lebih intens di Jogja ya, karena boleh dibilang think tank para pemikir di Jogja terkait dengan itu kan cukup banyak. Betul. Kemudian iklim pendidikan dan infrastruktur untuk ke situ juga lebih mendukung ya. Kira-kira begitu. Nah, padahal kalau untuk perbankan syariah ini sendiri, kalau saya sempat membaca-baca sedikit gitu ya, Prof, itu sebenarnya punya pengaruh yang baik juga untuk kemudian ke ekonomi bangsa Indonesia. Betul begitu, Prof? Betul. Kalau ini misalnya mau diterapkan betul ya, saya kira memberikan solusi yang terbaik begitu. Karena satu, di dalam mekanisme perbankan syariah atau secara keseluruhan industri jasa keuangan syariah itu kan mendorong adanya pertumbuhan sektor real, bukan sekedar pertumbuhan yang sifatnya semu ya. Apakah dalam bahasa ekonomi itu ada namanya bubble ekonomik. Jadi seolah-olah terjadi pertumbuhan ekonomi tapi sesungguhnya seperti balon itu. Karena apa? Yang tumbuh itu moneternya. Jadi uang karena uang dijadikan sebagai satu komoditas sehingga seolah-olah terjadi transaksi padahal tidak menyentuh di sektor real. Nah, padahal ekonomi yang kuat itu adalah ekonomi yang basis real. Nah, syariah itu kalau tidak ada sektor realnya tidak bisa terjadi. Seperti tadi transaksi murabahah ya Mbak, jual beli. Yang diperjualbelikan kan harus ada objeknya. Buka usaha kan harus ada buka usahanya, tidak seperti yang bank sebelah sana kan ada namanya kur. Ya kadangkala tetangga orang itu ngambil kur, tetapi usahanya tetangganya yang dipakai. Kelihatannya ada loh begitu. Kayaknya ada. Duh, tetangga saya lihat nggak ya hari ini? Karena kapan itu pernah terjadi. Jadi Betul. saya satu mobil gitu, yang sebelah saya itu ditelepon sama satu bank X gitu. Pak, kami akan konfirmasi bahwa ini ada orang gini-gini. Ternyata dia punya usaha itu dipakai oleh orang tetangganya untuk mengajukan kur tadi. Dan aplikasinya tentu
berbeda lagi Iya, ya. seperti Karena itu. memang Jadi, tadi dalam hal ini ya. realnya nggak ada usahanya Iya. misalnya seperti Nah, itu. kalau di syariah enggak bisa begitu. Karena ada satu hal yang ada sekitar 10 ya Mbak yang harus ditinggalkan di dalam syariah itu. Satu adanya, kalau saya membuat akronim namanya, Ya. Taman Ghadir. Apa itu Taman Ghadir? Satu tadlis. Tadlis itu penipuan. Baik. Tidak boleh. Ya. Kemudian asusila. Asusila itu melakukan transaksi yang melanggar norma sosial maupun agama. Kemudian maisir. Maisir itu judi. Oh. Judi, ya judi tidak boleh. Kemudian najasi. Apa itu najasi? Najasi itu dolop. Iya. Dolop tahu ya? Iya. Iya. Oh, ya. Dolop itu Bahasanya susah ya, Pak? iya, kalau bahasa fikihnya itu namanya najasi, kalau bahasa Jogjanya namanya dolop. Kalau Solo entul, kalau Surabaya combe gitu deh. Misalnya gini loh, Pak. Jadi saya penjual, Ya. Mbak teman saya. Ya. Nah, kemudian ada Mas ini yang mau beli. Manas-manasin ini ya, ya. kompor, Nah, tukang ya. kompor dan tukang kipas. Nah, betul. gitu kan. Nawarnya lebih tinggi. Ya, Saya itu, panik. ya, Nawarnya lebih ya, tinggi. seperti Itu itu nggak boleh dolopi, ya. nggak boleh. Ya. Nah, gitu kan. Pernah kan terjadi misalnya Anturium Jemani, Oh, betul. ya, atau Gelombang Cinta. Yang Ya, ya, terakhir ya. yang baru heboh kan Ron Do, Do, bolong. bolong. Jangan digandeng ya. Iya. Iya. Ron Do, Do, bolong. bolong. Jadi Daun podo yang podo berlubang-lubang, bolong. Nah, kan gitu. itu sebetulnya kan najasi itu, nggak boleh. Ya, Si dolop itu ya, tadi. dolop ya. Kemudian ghadir, goror itu objeknya nggak ada. Misalnya gampangnya itu penjual kucing dalam karung. Oh. Peribahasanya gitu Ya, ya, kan. ya, ya, ya. Jual burung yang sedang terbang. Nah, burungnya siapa? Iya. Kemudian haram zatnya. Jadi misalnya ternak babi itu kan menguntungkan karena Ya. anak babi banyak, itu di dalam Islam tidak boleh dibiayai, gitu kan. Kemudian zulm itu mendolimi orang. Misalnya contoh zulm itu dulu ada tukang tambal ban yang buang paku di jalan. Nah, itu perbuatan dolim itu. Ya. Kemudian ikhtikar itu penimbunan yang kemarin sempat ramai apa itu, ayo Ya. singgung goreng-goreng itu. Minyak. Aku mau nyebut nggak tega. Saya sebagai ibu rumah tangga menyuarakan hati ini, Pak. Ikhtikar itu menimbun. Kemudian riswah itu menyuap. Meskipun ada suap yang boleh ya, yaitu suap ibu kepada anaknya gitu. Ada swab yang juga dihindari, Pak. Semoga Apa nggak ada itu? lagi swab antigen, Pak. Semoga semua sehat, maksudnya begitu. Oh, swab itu ya. Iya. Terus R yang terakhir itu riba. Ya, riba tadi Ya. udah kita singgung, mengambil tambahan atas hutang. Tapi kalau tambahan atas jual beli nggak apa-apa. Tambahan karena berusaha ada hasil, kita memberi bagi hasil. Nah, kalau bisa ninggalkan 10 ini, itu harus ditinggalkan. Ya. Nah, maka di situ kan sektorial tergerak, tidak ada penipuan, tidak ada yang namanya bubble ekonomi. Nah, Sehat ya berarti ekonominya. sehat ya? ekonominya. Nah, itu ciri-ciri tadi kan kalau dalam bahasa agama itu adalah bagian dari ciri-ciri ketakwaan seseorang. Nah, janjinya Allah di dalam Al-Qur'an itu, kalau satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan limpahkan rezeki yang barokah yang datang Amin. tak disangka-sangka. Amin. Nah, ini sebetulnya tinggal bagaimana 87% masyarakat Muslim Indonesia itu untuk bisa berhijrah secara totally gitu ya. Sebagaimana Al-Qur'an memerintahkan, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, sehingga nanti terjadi keberkahan bagi siapa saja. Kalau bahasa perusahaan itu kan ada stakeholder ya. Siapa yang terlibat, dia akan mendapatkan keberkahan. Berkahnya di situ. Okay. Ya. Nah, saya jadi ingat juga ini kalau beberapa waktu lalu kan ada investasi. Ya. Wah, kalau di syariah itu kan juga ada yang mengatur ya, Prof ya, investasi secara betul. Syariah itu seperti apa? Kayak misalnya tadi kucing dalam karung berinvestasi, tapi emasnya kita nggak pegang tuh. Nah, itu botong itu namanya. Kejadian investasi seperti itu banyak kejadian, dan masyarakat kita itu ya maaf ya, nampaknya kita ini shortcut ya, jalan pintas. Jadi kepengen sugih, cepat, instan. Padahal sebetulnya bisa kalau kepengen cepat sugih itu jangan investasi tapi ternak tuyul.
Aduh. Ya kan? Ya. Kalau ternak tuyul kan tinggal perintah tuyulnya. Dan saya heran itu loh Mbak, tuyul itu kok nggak berani ngambil duit no ATM ya? Apa gaptek deh ya gitu. Mungkin nggak tahu pinnya ya Prof ya. Nah, Baik, tapi maaf kalau ini kembali untuk apa? Iya, intermezzo, betul, Intermezzo, betul. biar tidak serius gitu ya. Nah, jadi kalau investasi itu sesungguhnya ya harus ada tadi objeknya harus jelas. Ya seperti yang tadi yang saya katakan ya. Jadi Taman Ghodir itu formula yang saya bikin untuk kita jadikan panduan melakukan aktivitas ekonomi, entah transaksi jual beli atau investasi. Jika kita bisa menghindari 10 hal tadi, insya Allah selamat gitu. Ya. Dan sekali lagi saya pesan kepada siapa ini kita panggilnya pada ya, Pemirsa kita ya, pemirsa kita, jangan kita terlalu terkecoh dengan iming-iming ya. Sebetulnya gini, untuk mengukur investasi yang wajar, itu ada buku, saya punya kitab itu Yas'alunaka fitin bal hayat, bahwa investasi yang normal itu return per bulannya itu tidak lebih dari 2,5%. Tidak lebih dari 2,5% untuk investasi yang normal dan sehat, ya. Ya, karena gini, di dalam kitab itu disebutkan bahwa kalau kamu ingin ngambil untung dari satu usaha, maka maksimum itu adalah 1/3 dari modal. Jadi kalau misalnya 1/3 kan berarti 33,33%, Mbak. Kalau dibagi 12 berarti kan 2,5 kan? Ya. Meskipun ada pendapat yang lebih rendah lagi, yaitu 1/6 dari modal, artinya 16,67%. Baik. Dibagi 12 ya hitung lagi lebih kecil, itu rentangannya. Jadi dari 0 sampai 2,5 kira-kira begitu. Nah kalau ada yang menawari investasi kok lebih daripada itu, perlu curiga kita. Ya. Nah seperti itu resepnya seperti itu sebetulnya. Itu sudah formula paling sederhananya gitu ya. Dan saya telah menguji kira-kira return yang normal ya sebesar itu. Baik. Termasuk misalnya kayak, nah ini kalau isu yang lain pinjaman online, Prof. Waktu kita tinggal sedikit, tapi saya penasaran banget nih dengan, karena banyak loh kemarin di masa pandemi itu yang kemudian terjebak karena itu pengennya cepat, pengennya segera, cari gampangnya, ternyata efek ke belakangnya nggak berkah. Betul. Jadi kalau saya lihat perilaku masyarakat kita itu kan, kalau dalam bahasa agama itu kepengen mlebu swarga ning ora gelem salat kira-kira. Aduh, punya kenalan orang dalam apa bagaimana? Nggak mau prosesnya tiba-tiba mau masuk surga. Sama juga tadi kan kepengen dapat sesuatu tanpa ada syarat usaha dan yang relevan kan gitu begitu kan. Nah sekarang kan yang namanya HP kita itu kan ting, pinjaman cepat cair. Iklannya kadang luar kalau biasa. bahasa lelucon saya itu, wah ini melebihi pengantin baru ini. Kok bisa cepet cair. Maaf. Iya, apa Prof? Ini intermezzo seru ini. Iya. Ini adik-adik jangan ada ya. Iya. Jadi cepet cair tanpa ada syarat ini itu gitu. Ternyata nggak taunya setelah dia nggak bayar, berapa tingkat bunga yang dikenakan. Yang dulu kasus pinjam 3 juta bayarnya sampai 200 juta. Rikian juta kan gitu kan. Jadi kita harus hati-hati. Data-data yang disebut. Meskipun maaf ya, otoritas misalnya OJK itu juga sedang menseleksi ya, mana yang sudah diizinkan. Dan kita harus memang update informasi ya. Update informasi terkait dengan lembaga-lembaga yang memang diizinkan oleh pemerintah itu apa sih. Kuncinya sebetulnya di situ, jangan asal wah ini gampang tanpa BI checking, tanpa ini yang penting cair. Konsekuensi di belakangnya itu loh yang mengerikan. Jadi kita harus berpikir jangka panjang. Setelah melakukan sesuatu ini kira-kira efek kedepannya apa. Baik. Prof, satu lagi penasaran, untuk di perbankan syariah itu sebenarnya siapa saja dari golongan manapun bisa atau khusus untuk dalam hal ini siapapun bisa. Ya? Non muslim bisa transaksi. Ini pengalaman ya, kebetulan saya juga dikit-dikit punya gitu ya. Jadi pengawas, jadi pelaku perbankan. Itu kalau tidak salah sekitar 30% nasabah kita non muslim. Baik. Karena apa? Dari sisi muamalat di dalam Islam itu untuk siapa saja. Betul. Tapi kalau masalah ibadah, ya lakum dinukum waliyatin. Kamu ibadah sesuai agamamu, saya ibadah sesuai agamamu. Tapi dalam konteks muamalat,
Nah, kalau kita menjalankan secara Islam, insya Allah malah lebih enak karena tuntunan tentang transparansi, kebenaran transaksi itu dijaga betul. Sehingga kadang-kadang teman-teman non-muslim suka seperti itu, transaksi di syariah karena memang real bisnisnya, kemudian transparan. Kayak KPR itu salah satu yang juga digemari KPR syariah karena memang secara angka sudah jelas gitu kan, nggak fluktuatif melihat nanti. Betul, ya itu ada Mbak tetangga saya dulu. Dia pakai KPR yang konven. Nah, saya dulu pakai yang syariah. Waktu bunga naik, dia nyicilnya naik. Waktu bunga turun, nggak mau turun. Nah, kalau yang syariah itu kan harga sudah dipatok sekian, tidak boleh berubah. Nah, kira begitulah. Prof, terima kasih banyak untuk waktu dan pencerahannya yang luar biasa untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita berharap di angka 6,7 ini akan terus berkembang. Insya Allah. Dan tujuannya tentu saja untuk bangsa Indonesia dan ekonomi yang lebih kuat. Terima kasih Prof. Jangan buru-buru menyimpulkan segala sesuatu, harus konfirmasi dulu.